Wih, begitu kita buka, ini bener-bener kayak mobil-mobil masa depan ya. Luar biasa. Dari bentuk bangkunya aja dia udah sporty ya kan. Begitu kita buka, dia sudah frameless. Luar biasa loh. Welcome to channel Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Ini kali ini kita lagi ada di Pondok Indah Mall 3. Kita lagi ada di stand Neta. Ya, kebetulan hari ini adalah launchingnya Neta V2 yang harganya cuma 200 jutaan, tepatnya di 299 juta guys. Tapi teman-teman bisa dapat sebuah mobil listrik yang worth it banget dengan jarak tempuh yang cukup jauh dengan harga yang paling murah. Tapi di konten kali ini kita mau bahas sebuah mobil listrik sport ya. Mobil ini bisa jadi BYD Seal Killer nih di Indonesia. Ini adalah Neta GT. Widih. Ini adalah sebuah mobil listrik yang memang kalau kita lihat dari tampang ya, ini sporty banget guys. Bahkan kalau Mas Ban lihat-lihat, desain garisnya memang ini sporty banget. Bahkan kalau kita lihat aja, ini lampunya ya mirip-mirip mobil-mobil sport. Teman-teman tahu nggak lampu mobil apa yang mirip kayak gini? Coba teman-teman lihat lampunya Ferrari Portofino. Agak-agak mirip, cuman untuk Neta GT ini lebih panjang aja. Sebenarnya untuk Ferrari Portofino dia juga ada tekukan di sini, cuman dia bentuk tekukannya memang agak lebih kaku aja. Karena yang namanya mobil listrik kan nggak butuh angin, dia nggak butuh angin banyak-banyak. Beda sama mobil pembakaran internal, yang mana dia butuh angin untuk pendinginannya. Apalagi kayak Ferrari dengan mesin besar V8 tentu butuh suplai angin yang sangat besar. Makanya lubang-lubangnya ada di depannya itu memang dimanfaatkan sekali untuk pendinginan mesin. Kalau ini ya dia dummy aja ya, supaya terlihat sporty. Bahkan sampai di cupnya dibikin accent hitam seperti ini ya kan, yang memang menambah kesan sporty. Kalau di mobil pembakaran internal kan ini kan memang adalah sebuah sirkulasi udara ya kan, yang untuk membantu memasukkan angin ke dalam mesin untuk pendinginan. Tapi overall gila, mobil ini sporty banget. Kalau kita lihat di sini juga udah ada sensor parkir depan dan di sini ada radar, yang mana berarti mobil ini udah ada fitur ADAS-nya dan sudah ada kamera depan. Ini kecil banget nih, dia ngumpet. Udah ada kamera depan. Dan sekarang kalau kita lihat, kita penasaran apa sih yang ada di dalam kap mesin mobil Neta GT ini. Wih. Tapi kalau kita buka kap mesinnya Ferrari yang bermesin belakang, memang di depannya adalah sebuah bagasi, guys. Tapi di sini cuman ada bagasi, paling air wiper. Tapi mobil ini juga punya performa yang luar biasa. Dia punya jarak tempuh itu bisa sampai 500 atau 560 atau 580 km. Dan tenaganya itu ada dua pilihan penggerak. Untuk yang berpenggerak belakang itu 228 HP, dan untuk yang berpenggerak all wheel drive itu 456 HP dengan kapasitas baterai 78 kWh. Hei, gede banget ya kapasitas baterainya. Kalau kita dari samping, waduh, ya dari samping kalau Mas Ban lihat, Neta GT ini terlihat lebih sporty ya dibandingkan dengan BYD Seal. Yang menariknya, ini di Cina harganya cuma 400 jutaan guys, atau kisaran di 450 juta. Wow, kalau masuk ke Indonesia harganya segitu, luar biasa ya kan. Ini bisa goyang orang-orang yang udah beli Ioniq atau mobil-mobil listrik yang harganya jauh lebih mahal.
Karena kalau kita lihat, mobil ini 2 pintu. Jadi benar-benar aura sportinya itu melekat banget karena ini adalah sebuah mobil 2 pintu. Yang mana ini ya punya velg juga, ini ukurannya juga sporty. Wish, bannya Michelin guys. Dengan ukuran 245, 45, ring 19. Sporty banget. Ditambah lagi aksen hitam yang ada di sini ya kan, ya mempertegas sebuah kesan sporty. Di bagian bodi kita dia juga dibikin warna hitam. Terus ada kamera di samping. Teman-teman, biasanya mobil kamera di bagian spionnya itu cuma 1. Ini ada 2. Jadi ini kameranya jangan-jangan bukan 4. Dan kalau kita lihat atapnya, ini adalah sebuah panoramic roof. Jadi ini atapnya dari kaca guys. Kalau kita buka kuncinya, maka spion akan membuka dan posisi tarikan pintu akan keluar. Begitu kita buka, dia sudah frameless. Luar biasa loh. Begitu kita tutup, kacanya langsung naik dan kita buka di port pengecasannya. Sayangnya untuk port pengecasannya belum CCS 2 ya. Tapi dia udah support untuk yang DC dan ini yang AC. Kalau kita lihat dari bagian belakang, walaupun ini nggak pakai ductile, tapi dia punya tekukan bagasi ini seperti ada ductile-nya. Sporty banget, lampunya juga udah full LED. Ini kalau kita buka kunci, dia akan nyala. Tuh, dia lampunya nyala dan sporty banget. Di bagian belakang juga, untuk desain bumper belakangnya itu juga sporty. Jadi ada kesan seperti ada mufflernya gitu ya kan. Kan yang namanya mobil listrik kan nggak ada mufflernya. Jadi dia cuman aksen muffler aja, tapi sportinya sih dapat. Bahkan di sini juga ada diffusernya. Kamera mundurnya juga ada 2 guys. Di belakang juga ada sensor parkir belakang. Dan sekarang kalau kita buka bagasinya, wish, bagasinya juga cukup lebar. Sekarang kalau kita angkat ini karena masih baru guys, masih disegel-segel, nggak ada ban serepnya ya. Dia nggak ada ban serepnya, sama kayak mobil-mobil EV pada umumnya. Paling dapat tire repair kit aja. Kalau ini adalah biasanya seperti kabel ya, kabel adapter untuk pengecasan. Oh bukan, ini adalah tire repair kit, mini kompresor dan rompi proyek. Rompi itu nggak parkir pak. Rompi proyek. Oh iya. Tapi kalau lu lagi kepepet jadi tukang parkir, Gitu enggak juga. Lega guys. Oke, yuk kita lihat interiornya. Wih, begitu kita buka, ini benar-benar kayak mobil-mobil masa depan ya. Luar biasa. Dari bentuk bangkunya aja dia udah sporty ya kan. Sporty tapi futuristisnya itu dapet. Jadi ini bentuknya ini menyatu. Dan dia juga udah full elektrik, baik kanan dan kiri. Ya, hanya sayangnya untuk Neta GT ini masih setir kiri. Jadi sepertinya dalam pengembangan ya untuk setir kanan. Jadi mungkin mobil ini belum dalam waktu dekat untuk masuk Indonesia, kecuali udah ada yang setir kanan. Desain dashboardnya dia nggak terlalu banyak tegukan. Kayak memang ini adalah ciri khasnya Neta. Dia simple aja, tapi modern sama futuristisnya itu dapat banget. Ini juga udah dilapis kayak bahan kulit ya, dengan jahitan asli. Terus di sininya motif karbon di bagian tengahnya. Terus di sini juga ada motif warna abu-abu yang terlihat mewah. Di pinggirnya juga ada chrome yang agak ngedop, dan ini juga dilapis bahan seperti semi kulit yang bikin mobil ini juga semakin mewah. Gila, speechless gua. Bener-bener ngeliat mobil ini tuh mewah banget. Untuk storage kalau kita lihat, tetap ada lacinya. Dia ada lacinya, ada buku servisnya, dan bukanya juga tetap mewah ya. Bukanya ini pelan-pelan. Di sini ada cup holder
Yang pasti di sini ada wireless charging dan untuk head unitnya, ini gede banget ini. Ini ada kali 15 in kayaknya. Tapi sayangnya ini masih berbahasa Tiongkok ya, jadi kita nggak ngerti ini artinya apa. Tapi yang pasti ini artinya kamera 360. Nah, tuh dari atas, dari samping, ya kan. Kalau ini adalah tampilan 3D, jadi bisa diputar untuk tampilan 3D-nya. Tapi nggak ada gue ya di dalamnya. Terus sisanya ya ini masih berbahasa Tiongkok semua, kecuali pengaturan AC-nya juga ada di sini. Ya, pengaturan kendaraan juga ada di sini. Tapi sayangnya kalau pengaturan AC, ya enaknya sih ada tombol fisik ya. Jadi kalau kita ngerubah-rubah settingan AC, kita nggak perlu nengok ke head unit yang ada di sini. Ini lengkap banget guys. Kalau ini ada mode pengemudian. Jadi dia ada sport, ada comfort, dan sport sama comfort aja. Ada cup holder. Di sini ada console box yang gede banget. Terus ada power outlet yang masih model lama nih. Ya. Power outlet yang masih model lama. Di bagian kolong juga ini ada tempat penyimpanan, bahkan ada power outlet untuk USB dan USB Type-C di bagian bawah. Kalau kita lihat ini beneran panoramic roof. Dan nggak bisa ditutup nih guys. Atau mungkin dapat tutupnya kali. Karena kan kalau kebuka terus, lagi lewat-lewat di tengah kuburan, takutnya kelihatan gitu kalau ada yang naik di bagian atas. Lampunya juga sudah model sentuh. Terus di sini ada lampu hazard. Dia juga touchscreen ya. Dia touchscreen. Terus untuk sun visor-nya, nah ada lampunya guys. Tapi sayangnya masih disegel, masih ada plastik. Jadi kita nggak berani buka. Untuk spion cukup lebar. Ada dynamic view. Tapi sayangnya dia belum pakai kamera ya. Jadi belum berfungsi juga sebagai dashcam. Atau mungkin dia udah ada dashcamnya, tapi terselip di dalam fitur ini. Karena kameranya banyak banget gitu guys. Mas Ban curiga sih kameranya itu bisa jadi dashcam juga gitu. Kalau kita lihat dari door trimnya, sporty banget ya. Ya bener-bener ini door trimnya kayak mobil sport. Ini kalau di sini masuknya 4, yang nggak mungkin sih kalau 400 juta. Ya paling nggak kalau ini 500-600 juta, gila. Dengan budget segitu bisa dapat mobil sport loh. Ini semuanya udah dilapis sama material seperti kulit ya. Kecuali bagian bawahnya ini hard plastik. Terus di sini juga ada pengaturan untuk power window kanan dan kiri karena ini 2 pintu. Dan begitu kita buka, nah, ini ada logo Netanya di bagian bawah. Sporty banget loh. Terus untuk setirnya juga baru Mas Ban lihat mobil yang setirnya emang bener-bener futuristis tapi bukan konsep car ya. Kalau konsep car setir bentuk begini sih wajar ya. Ini bukan konsep car tapi emang setirnya udah kayak konsep car. Dan untuk pengaturan MID atau untuk pengaturan head unitnya bisa diatur dari sini. Dan ini adalah kirain touchscreen, enggak. Ini ada feel untuk dipencetnya. Dan ini untuk naik turunnya udah kayak trackball ya. Jadi bisa diatur. Gila, mewah banget. Mewah dan sporty. Nah, sekarang kita penasaran, kita pengen duduk di bangku bagian belakang. Kita naik aja dari sini. Ini teman-teman lihat. Karena dia elektrik, sekarang ini kita majuin. Sorry. Cuman majunya harus agak sabar ya guys. Kalau elektrik ini nggak bisa cepet-cepet. Dan kita masuk. Ini Mas Ban badannya ramping ini, masuknya juga mudah guys. Masuknya mudah dan ya duduk di sini memang kita nggak bisa expect bahwa ini akan lega banget. Yang namanya mobil 2 pintu pasti bagian belakangnya itu nggak terlalu lega.
tapi cukup ya, cukup lumayan. Dan ini headroomnya juga deket banget ya di sini. Tapi kan kita duduknya kan nyender, jadi sih nggak masalah. Jadi nggak akan kena juga sama roof yang bagian sini. Karena di sini juga ada speaker audio. Wish. Oh, dan pengaturannya juga ada di sini untuk jok bagian depan. Di bagian belakang sih nggak ada apa-apa ya, karena joknya nggak bisa ditekuk, terus nggak ada armrest yang ada di tengah. Simple aja. Tapi ada satu fitur penting yang di belakang yang lagi kita cari, adalah colokan USB. Ternyata di belakang juga nggak ada colokan USB. Jadi simple aja. Paling di sini cuma ada gantungan buat gantungin batik. Kalau tiba-tiba di jalan ada yang hajatan, langsung pakai batik, terus kondangan. Oke guys. Ya, demikian review singkat Neta GT. Sebuah mobil listrik yang memang tampaknya sangat sporty dan futuristik. Ini sih bisa dibilang kayak mobil sport. Dengan tenaga bisa 456 horsepower, gue yakin ini kalau digeber tenaganya gede banget. Yang namanya mobil listrik, walaupun dia PS-nya kecil, karena dia pasti punya torsi besar, otomatis mobil ini memang punya sensasi yang lebih ngejambak pada saat digeber-geber. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Tuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jan.